Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus Putramu telah memilih jalan salib untuk menunjukkan kepada kami jalan menuju Dikau. Semoga kami berani memikul salib kami dengan gembira dan tulus hati seperti Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita lanjutkan membaca bacaan yang pertama dari surat pertama Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kalian yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi Allah telah membuat kalian berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi dunia. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang pertama tentu masih melanjutkan bacaan yang kita renungkan sebelumnya. Hikmat Allah yang dihadirkan melalui salib, yang pada awalnya dianggap sebagai kebodohan, batu sandungan, kesia-siaan, kegagalan, namun menjadi tanda kemenangan. Dan itu memutarbalikkan paradigma duniawi dan manusiawi. Apa yang lemah, apa yang rapuh, yang ringkih, yang tidak berarti, bahkan berdosa, dipilih oleh Allah untuk pertama-tama menyatakan kasih kerahimannya, dan selanjutnya mengangkat martabat kehidupan kita. Asal kita mau memegang teguh iman, harapan, dan kasih kita, dan juga setia di dalam perkara-perkara yang harus kita pikul, bahkan ketika perkara-perkara itu menyangkut dengan salib. Kesetiaan memikul salib menjadi tanda hikmat dan kebijaksanaan
yang menyelamatkan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal yang sama ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 yang mengemukakan perumpamaan bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lalu kita hafal kisahnya tentang talenta yang diberikan. Orang yang setia mengurus perkara-perkara kecil akan diberi tanggung jawab untuk mengurus perkara-perkara yang besar. Dan endingnya adalah karena setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara kecil, maka kebahagiaan surga dianugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil menegaskan kesetiaan pada perkara yang kecil itu. Kita sebagai manusia yang lemah, rapuh, ringkih, bahkan berdosa, diberi kepercayaan untuk mengalami kasih karunia dan rahmat yang berlimpah di dalam hidup kita, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk kita persembahkan kepada Tuhan agar bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan inilah alasan bagi kita untuk bermegah, bukan karena kehebatan diri sendiri, karena kita pada dasarnya adalah lemah, rapuh, ringkih, dan berdosa, tetapi bermegah di dalam Tuhan. Sikap yang penuh syukur seperti itu yang perlu kita kembangkan sebagai bagian dari jati diri Kristiani kita. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.